Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama yang saya muliakan, para umara yang kami hormati, seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita yang telah berada di rumah Allah ini tidak lupa niat i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 140 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat dengan istiqamah. Tidak ada alasan meninggalkan salat kecuali lupa, kecuali tertidur. Selain daripada itu, tidak ada alasan meninggalkan salat. Bagi yang tidak sanggup berdiri, dibolehkan duduk. Bagi yang tidak sanggup duduk, dibolehkan berbaring. Tidak sanggup berbaring, dibolehkan dalam tidur terlentang. Tidak sanggup menggerakkan mata, maka mengisyarah dengan hati. Ini adalah sebuah perintah Allah yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad di langit, di Sidratul Muntaha. Kebanyakan perintah-perintah Allah yang lain di dunia. Maka setelah menyelesaikan salat, menunaikan salat dengan istiqamah, maka kata Allah, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji. Artinya sesuatu yang dibenci oleh perkataan, baik itu perkataan atau perbuatan, seperti zina, seperti minuman keras, wal munkar, dan perbuatan munkar. Munkar artinya sesuatu yang tidak disenangi oleh akal, berontak jiwa, seperti membunuh dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengkaji lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri al-makruni bin niyati muhtatamatun bitaslimi bi syurutin maksusin. Salat adalah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang disertai dengan niat, yang disudahi dengan salam, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hukum salat adalah wajib. Dalilnya setelah turun ayat aqimus salah, dirikan salat. Dalilnya adalah ijma' ulama secara daruri. Artinya barang siapa mengingkari salat yang 5, maka hukumnya adalah kafir. Sebab mengingkari ijma' yang sudah daruri, yang sudah nyata, maka hukumnya adalah kafir.
Ada orang yang salat bolong-bolong. Kenapa kamu meninggalkan salat? Malas. Itu hukumnya adalah dosa besar dan fasik. Tetapi orang itu salat membalikkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, maka ini hati-hati, namanya inat, keras kepala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dan wajib juga hukumnya terhadap orang tua memerintahkan keluarganya, baik istrinya, anaknya. Wabil khusus anak itu diperintahkan sebagaimana sabda Nabi, murrus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fadrib. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat ketika berumur 7 tahun. Otomatis anak tidak bisa salat, sudah tentu wajib mengantarkan ke tempat pengajian ataupun ke tempat guru. Ketika anak itu berumur 10 tahun sudah diingatkan oleh orang tuanya, tetapi anak tidak mau juga salat, fadribhu, kata Nabi, pukullah anak itu dengan pukul mendidik. Bukan karena marah, tapi pukul karena Allah itu perintah. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, mulai umur 7 tahun kita perintahkan anak kita melakukan salat, 7 hingga 10 hingga dia mencapai usia balik 15 tahun bagi laki-laki atau 11 tahun 10 tahun bagi anak perempuan. Tidak ada generasi yang meninggalkan salat. Tapi kenyataan hari ini, kita salat di sini Masjid Agung Al-Farah, berapa banyak saudara-saudara kita yang berada di dalam tempat tidur, berapa banyak saudara-saudara kita yang berada bukan di rumah Allah, tidak karena uzur. Itu semua diakui atau tidak, bukanlah kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Maka kita jangan semudahnya menyalahkan anak, tidak semudahnya menyalahkan orang lain, karena kita kadang-kadang menganggap sebuah hal yang sepele. Maka Nabi menasihati kepada kita, wasbir, bersabar. Hei kayu anu temayang itu belum subuh hansip dengan dia tu. Maka oleh karena demikian bersabar, kata Rasulullah. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu, orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, untuk melakukan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mewujudkan salat sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertama adalah kita harus mengetahui syarat-syarat salat. Puronya dari orang kubur salat, tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu. Di antara salat-salat adalah yang 8, satu di antaranya adalah masuk waktu betatupu. Bahwasanya waktu rumayangnya betatupu pajan itamong pajan nabi, sehingga tidak alasan kita meninggalkan salat. Kenapa tidak salat? Bukanlah antik. Padahal masuk waktu subuh, habisnya hingga isyraq, terbit matahari, habisnya waktu zuhur hingga masuk waktunya asar, habis waktu asar masuknya waktu maghrib, habis waktu maghrib menurut sebagian pendapat masuknya waktu isya, habis waktu isya masuknya waktu subuh. Hanadilah katakan
Bahkan sebagian ulama mengatakan satu rakaat salat dalam waktu dianggap itu salat kita adalah salat tunai, bukan salat qadha. Kenapa saudara-saudara kita sudah telat padahal nawat yang 5 menit hangetin temayang? Karena mereka tidak tahu kalau 5 menit itu adalah kesempatan kita untuk mencegah kemungkaran, meninggalkan salat sebuah kemungkaran yang sangat besar dan efeknya dunia wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat salat yang banyak saudara-saudara kita melupakan. Ini saya sampaikan karena cinta kepada saudara-saudara kami yang mungkin lupa dengan majelis taklim. Aurat laki-laki dalam salat antara pusat dengan lutut. Bila ada orang memakai celana di bawah pusat, bajunya longgar ketika dilihat dari pihak kiri atau atas nampak pusat dan di bawahnya, maka itu dianggap terbuka aurat. Saudara ditanya kadang baju kendo, baju dalam mana? Saya ketemu bayang di pulun berincun. Ya Allah, maka biasakan jaga syarat salat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hikmah daripada salat adalah menjaga rukun salat. Ini saya sampaikan berdasarkan tafsir daripada Jalalain, bukan hasil pemikiran. Yang kedua, kita harus menjaga rukun salat dibagi 3. Pertama, rukun qalbi, niat dalam hati. Yang kedua namanya rukun fi'li, yaitu segala perbuatan. Yang ketiga adalah rukun qauli. Ini yang sering kelalaian saudara kita. Banyak yang salat qauli, dijelaskan oleh para ulama, ketika kita membaca rukun qauli wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Rasulullah melakukan salat, bergerak-gerak jenggotnya sehingga bacaannya nampak huruf demi huruf. Ya, kadang-kadang kita tegur Allah untuk buatin. Namanya saja rukun qauli, perkataan mesti didengar oleh telinga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita untuk mendapatkan hikmah salat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah lewat kita menjaga adab salat. Adab itu secara umum khusyuk dan khusyuk. Khusyuk artinya tetap anggota. Khusyuk artinya tetap hati mentadaburkan makna-makna apa yang kita baca, sehingga salat kita dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka pada masa Rasulullah ketika di Madinah datang orang Ansar, selalu mengikuti imam. Yang menjadi imam adalah Rasulullah. Kemudian sebagian sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia selalu menjadi makmum, engkau jadi imam, tetapi dia tidak bisa menjauhi perbuatan yang keji. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang menjadi masalah adalah keadaan dia. Karena sesungguhnya orang yang salat dan bertaubat dan menjaga kekhusyukan itu sudah pasti dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi imam Rasulullah, karena dia salah satu syarat untuk menegah perbuatan keji dan mungkar adalah engkau Nabi taubat, sembahyang khusyuk. Tetapi kita tidak azam dalam hati untuk melakukan taubat kepada Allah.
salat masih kita tinggalkan bolong-bolong. Salat yang kita lakukan tidak ada hikmah. Tapi jangan salah, betam pijok timbulan dunia anak temayang itu. Tidak salah melakukan sebuah mungkar yang paling besar. Maka oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, dengan salat yang demikian maka kita akan bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Bagi orang yang meninggalkan salat, taubatnya adalah ditulis dalam kitab tafsir, taubatnya adalah mengqadha salat. Bagi orang yang mukmin yang mengqadha salatnya dan azam untuk mengqadha hingga selesai, maka dia akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang banyak meninggalkan salat, tidak mengqadha, apalagi tidak salat, ini adalah berada dalam masyiah Allah. Itu adalah tatirah ba Allah, hanya tak hukum katanya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara siksaan di dunia 15 bawah siksaan dipegah oleh Rasulullah lebih ke orang yang tinggal di mayat. Di dunia di antara lain lembagah ini, tiap-tiap amalan yang dikerjakan tidak dapat pahala. Seluruh kebaikan amalan yang kita kerjakan hanya lebih pahala. Kau berarti tak kerana lebih pahala, tak bersedekah hanya lebih pahala, tak puasa hanya lebih pahala. Kemudian yang kedua, tidak masuk dalam doa orang yang saleh. Biasa ada yang mati kirim doa oleh Allah filil muslimina wal muslimat, roh dayo, yo hana roh dayo. Kemudian dosa yang gebi dalam kubur, orang yang tinggal di mayat nyo gepegah pertama mati dalam keadaan hina, dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, watai terus dalam kubur dikirim oleh Allah Ta'ala sabau ulu namanya Syujaul Aqrab. Kata ular itu, aku ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk memukul kamu. Maka tugas ular itu adalah disepot katanya hingga hitam 70 hasta dalam kuburan. Hanai pio-pio mulai masuk waktu asar, karena dia meninggalkan salat asar, berhenti waktu maghrib. Karena dia meninggalkan salat maghrib, masuk waktu maghrib hingga waktu isya. Karena dia meninggalkan salat isya, ulanya ditepot ke dayo mulai waktu isya hingga waktu tepot. Kita tinggal di mana tepot Jumat tabena. Tugas ular itu adalah mematu ke dayo hingga hitamong 70 hasta dalam kuburan, kemudian dicungkir kembali dengan ukir nyangkut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka dengan salah satu perintah setelah tauhid adalah mengerjakan sholat. Moga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk melakukan sebuah perintah daripada Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk dalam rukun dua al-khutbah. Bila ada kesilapan, mohon ditunjuk tangan supaya tidak ada rukun yang tertinggal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barakallah wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna wa dhurriyyatina min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wala dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus